Halo semuanya, saya Lorenzo Alexander Pradana, dokter adaptasi di Rumah Sakit Sangla, stase anestesi. Untuk hari ini saya akan membahas tentang shock hypovolemik dan terapi cairan. Definisi shock. Shock adalah suatu keadaan yang terjadi bila perfusi oksigen ke jaringan menjadi tidak adekuat atau kehilangan sel darah pada pasien dengan pendarahan yang mengakibatkan berkurangnya transport oksigen ke jaringan tubuh. Diagnosa shock berdasarkan dengan tanda-tanda klinis yaitu pasien dengan hipotensi, oliguria, dan hipoperfusi. Untuk jenis-jenis shock terbagi akan empat macam, yaitu shock hypovolemik, shock kardiogenik, shock obstruktif, dan shock distributif. Nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Untuk yang pertama, shock hypovolemik. Shock hypovolemik adalah terganggunya sistem sirkulasi akibat berkurangnya volume darah dalam pembuluh darah. Kehilangan 1/5 atau lebih dari jumlah normal darah dalam tubuh dapat mengakibatkan shock hypovolemik. Contoh-contoh penyebab yang dapat menyebabkan shock hypovolemik adalah 1. Hemorragik atau pendarahan akibat trauma maupun non-trauma, serta 2. Non-hemorragik berupa dehidrasi, diare, muntah, luka bakar, diabetes insipidus, dan lain-lain. Untuk shock hemorragik sendiri terdiri atas 4 kelas, seperti yang bisa dilihat dalam bagian berikut. Untuk kelas 1, pasien memiliki pendarahan hingga 750 mili, kelas 2 750 sampai 1500, kelas 3 1500 sampai 2000, kelas 4 lebih dari 2000. Bagan ini juga bertujuan untuk memberikan resusitasi cairan yang tepat. Untuk kelas 1 kita memberikan kristaloid, ke tipe 2 juga kita masih memberikan kristaloid, sedangkan kelas 3 dan kelas 4 kita memberikan kristaloid dengan darah. Yang kedua adalah shock kardiogenik. Shock kardiogenik merupakan sindroma klinis akibat kegagalan perfusi yang disebabkan oleh ketidakmampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Tanda shock secara umum ditandai dengan penurunan tekanan rata-rata arteri atau mean arterial pressure kurang dari 65 mmHg, peningkatan LVEDP atau left ventricle end diastolic pressure lebih dari 18 mmHg, dan indeks jantung kurang dari 2,2 liter per menit per meter kuadrat. Berikutnya shock obstruktif. Shock obstruktif adalah shock yang disebabkan oleh terganggunya mekanisme aliran balik darah oleh karena meningkat tekanan intratorakal atau terganggunya aliran keluar arterial jantung sehingga tidak bisa beredar ke bagian-bagian tubuh tertentu. Contohnya berupa emboli paru, tension pneumotoraks, hipertensi pulmoner, tamponin jantung, serta perikarditis konstriktif, atau keduanya oleh karena obstruktif mekanis. Berikutnya shock distributif. Shock distributif merupakan kegagalan perfusi dan suplai oksigen yang disebabkan oleh menurunnya tonus vaskuler hingga mengakibatkan vasodilatasi arteri. Penyebab dari kondisi tersebut terutama komponen vasoaktif pada shock anafilaksis atau bakteri dan toksinnya pada shock aseptic shock, hingga hilangnya tonus vaskuler pada shock neurogenik. Kemudian shock septic. Shock septic ditandai dengan sepsis dan hipotensi persisten yang membutuhkan vasopresor untuk mempertahankan MAP lebih dari 65 mmHg. Juga disertai dengan kadar serum laktat lebih dari 2 mmol per liter atau 18 mg per desiliter.
meskipun resusitasi cairan telah cukup dan adekuat. Shock neurogenik. Shock neurogenik adalah kondisi di mana sirkulasi darah menjadi tidak normal akibat cedera saraf tulang belakang. Kondisi ini menyebabkan hilangnya tonus vasomotor dan kehilangan persyarafan simpatis ke jantung. Kehilangan tonus vasomotor menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah visceral dan ekstremitas bawah, sehingga menyebabkan hipotensi. Kehilangan persyarafan di jantung menyebabkan bradikardia, serta shock neurogenik ditandai dengan trias hipotensi, bradikardi, dan vasodilatasi perifer. Berikutnya adalah shock anafilaksis. Shock anafilaktik atau anafilaksis adalah shock yang disebabkan oleh reaksi alergi yang berat. Reaksi ini akan mengakibatkan penurunan tekanan darah secara drastis sehingga aliran darah ke seluruh jaringan tubuh terganggu. Berikut adalah penata laksanaan shock hipovolemik. Ada beberapa macam step-step untuk menangani shock hipovolemik. Yang pertama, jangan berikan cairan melalui mulut. Kemudian periksa airway, breathing, dan circulation seperti biasanya ABC. Kemudian ketiga, buat pasien merasa nyaman dan hangat untuk mencegah hipotermia. Jika ditemukan cedera pada kepala, leher, atau punggung, jangan terlalu banyak memanipulasi posisi pasien. Kelima, jika ditemukan pendarahan eksternal, lakukan penekanan pada tempat luka. Berikutnya, jika ditemukan benda asing yang masih menancap pada luka, jangan dicabut. Serta lakukan elevasi pada kaki 30-45 derajat untuk memberikan vaskularisasi lebih ke organ-organ penting. Berikutnya adalah cairan tubuh. Pada tubuh manusia, kita memiliki banyak cairan. Untuk total body water dari berat badan kita itu adalah 60%. Kemudian dari 60% tersebut, 2/3 dari total body water adalah cairan intraseluler atau yang kita bisa singkat dengan ICF. Kemudian 1/3 dari total body water adalah cairan ekstraseluler atau yang kita bisa singkat dengan ECF, yang terdiri dari 5% intravaskular atau dalam pembuluh darah dan 15% interstisial atau di bagian interstisial tisu kita. Intake dan output cairan, seperti yang kita bisa lihat di dalam bagan berikut, kita mendapatkan intake untuk cairan itu berdasarkan dari air minum, air dalam makanan, serta air hasil oksidasi dengan total kira-kira 2.400 sampai 3.200 ml. Dan untuk outputnya sendiri, tubuh kita memiliki banyak sistem untuk mengeluarkan cairan dalam tubuh. Contohnya berupa urin, feses, dari kulit, dan paru-paru. Terapi cairan. Terapi cairan pada pasien memiliki beberapa tujuan untuk terapi cairan. Yaitu yang pertama untuk mengganti cairan yang hilang akibat pendarahan atau bermacam-macam penyebab lainnya, serta mengganti cairan yang sedang berlangsung pada operasi, mencukupi kebutuhan cairan per hari, mengatasi shock, mengkoreksi dehidrasi, hingga mengatasi kelainan akibat terapi lain. Terapi cairan memiliki dua macam, yaitu pertama untuk resusitasi cairan dan terapi rumahan. Resusitasi cairan ditunjukkan untuk menggantikan kehilangan akut cairan tubuh. Terapi ini juga digunakan untuk ekspansi cepat dari cairan intravaskuler dan memperbaiki perfusi jaringan dengan menggunakan koloid dan kristaloid. Kedua, terapi rumahan bertujuan untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Biasanya untuk terapi rumahan kami menggunakan elektrolit dan nutrisi. Jenis cairan dan indikasinya.
untuk cairan pemeliharaan, yaitu untuk menggantikan kehilangan cairan tubuh lewat urin, feses, keringat, dan pernapasan. Biasanya itu adalah holiday segar. Dengan penghitungan 4-2-1. Contoh dengan berat badan 50, 10 kali 4, 10 kali 2, dan 30 kali 1. Dijumlahkan per jam. Untuk cairan pengganti, untuk menggantikan kehilangan air tubuh yang disebabkan oleh sekuestrasi atau proses patologi yang lain, misalnya fistula, efusi pleura, asites, drainase lambung, dehidrasi, dan pendarahan akibat pembedahan atau trauma. Cairan untuk tujuan khusus, misalnya untuk mengkoreksi khusus terhadap gangguan elektrolit, keseimbangan asam basa, dan lain-lain. Untuk cairan nutrisi digunakan untuk nutrisi parenteral pada pasien yang tidak mau makan, tidak boleh makan, dan tidak bisa makan per oral. Untuk pemilihan cairan, kita memiliki beberapa macam jenis cairan. Cairan intravena dibagi menjadi kristaloid dan koloid. Kristaloid merupakan larutan di mana molekul organik dan inorganik dilarutkan dalam air. Larutan ini ada yang bersifat isotonik, hipotonik, dan hypertonik. Untuk cairan kristaloid memiliki kelebihan aman, non-toksik, bebas reaksi, dan murah. Ada juga kerugian dari cairan kristaloid hipotonik dan isotonik, yaitu kemampuannya terbatas untuk tetap berada dalam ruang intravaskular. Sedangkan untuk cairan kristaloid merupakan cairan untuk resusitasi awal pada pasien dengan shock hemorragik dan septic shock seperti pasien dengan luka bakar, trauma kepala, dan pasien plasmafaresis dan reseksi hepar. Untuk cairan kristaloid yang umum digunakan adalah normosalin dan ringer lactat. Tetapi penggunaan normosalin dalam jumlah besar dapat menyebabkan asidosis hiperkolemik, dan sedangkan penggunaan ringer lactat dalam jumlah besar dapat menyebabkan alkalisis metabolik. Untuk jenis cairan yang kedua adalah cairan koloid. Cairan koloid disebut juga dengan cairan pengganti plasma. Cairan koloid memiliki zat yang mempunyai berat molekul tinggi yang menyebabkan cairan ini cenderung bertahan lama dalam intravaskuler. Koloid dapat menyebabkan volume plasma secara efektif dan efisien daripada kristaloid, karena larutan koloid dapat mengekspansi volume vaskuler lebih baik dengan lebih sedikit cairan dibanding larutan kristaloid. Berikut adalah bagan yang membedakan cairan kristaloid dengan koloid. Dari sifat-sifatnya kita membagi beberapa macam. Contohnya untuk berat molekul, kristaloid itu lebih kecil, sedangkan koloid lebih besar. Untuk distribusi, kristaloid lebih cepat, koloid lebih lama berada di dalam sirkulasi. Untuk val hemostasis, kristaloid tidak ada pengaruh, sedangkan koloid mempengaruhi val hemostasis. Untuk penggunaan, kristaloid digunakan untuk penggantian cairan dehidrasi dan pendarahan, sedangkan untuk koloid digunakan pada pendarahan masif. Berikutnya untuk koreksi pendarahan, kristaloid diberikan 2-3 kali dari jumlah pendarahan, sedangkan koloid diberikan sesuai dengan jumlah pendarahan. Pemberian cairan pada pasien bedah. Seperti yang saya bilang tadi, sudah saya sampaikan, ada rules 421 untuk cairan prabedah. 4 mili per kilo untuk 10 kg berat badan pertama, 2 mili per kilo untuk 10 kg berat badan kedua, serta 1 mili per kilo untuk tiap 1 kg berat badan berikutnya.
Terapi cairan pada pembedahan. Cairan yang hilang selama pembedahan adalah defisit cairan puasa, kebutuhan cairan selama pembedahan, penggantian cairan karena pendarahan, third space loss 468 rules untuk pembedahan, serta kemudian prinsip terapi cairan pada pembedahan. Pembedahan tidak selalu memerlukan transfusi. Kemudian untuk pendarahan di bawah 20% dari volume darah total cukup diganti dengan cairan elektrolit seperti ringer laktat atau ringer asetat. Untuk bayi dan anak, pendarahan di atas 10% volume darah baru perlu diperfusi. Third space loss 468 rules. 4 mili per kilo per jam untuk bedah kecil, contohnya berupa hernia atau Wiss-Oryf atau breast operation. Untuk 6 mili per kilogram per jam untuk bedah sedang seperti untuk bedah objin, orto, dan torasik, dan 8 mili per kilo per jam untuk bedah besar seperti major bowel, vascular, dan trauma. Cairan pasca bedah. Hal yang perlu diperhatikan untuk cairan pasca bedah yaitu umur, berat, tanda vital, status hidrasi, serta urin output, kemudian pembedahan atau jumlah kehilangan darah, berikutnya jumlah drain, serta penyakit penyerta, gangguan elektrolit dan gangguan asam basa, dan yang terakhir insensible, loss, hiperventilasi, dan demam. Perubahan fisiologi pasca bedah. Contohnya adalah stres akut dapat meningkatkan stimulasi simpatis dan mengakibatkan takikardi dan vasokonstriksi, kemudian meningkatkan asetilkolin, dapat menstimulasi adrenal gland untuk mensekresi kortisol dan aldosteron hingga mengakibatkan atrium retensi dan kehilangan kalium melalui urin. Yang terakhir, meningkatkan sekresi ADH menyebabkan retensi air. Sekian presentasi dari saya untuk shock dan terapi cairan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.